Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya pimpin doa ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, coba lihat temannya di sekeliling kalian, di kanan, kiri, depan, dan belakang. Apakah temannya ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita dengan jumlah 20 siswa. Baiklah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi rukun iman. Anak ibu sekarang buka buku paketnya halaman 35. Nah, di sana ada rukun iman. Anak ibu ada yang tahu apa itu rukun iman? Tidak tahu, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman ya. Nah, rukun iman itu terdiri dari dua kata, rukun dan iman. Rukun itu artinya dasar atau pondasi. Nah, iman artinya itu percaya dan yakin. Jadi, rukun iman itu adalah dasar kepercayaan umat Islam. Nah, anak-anak ibu itu wajib untuk meyakini yang namanya rukun iman. Anak-anak ibu, rukun iman itu ada berapa? Ayo yang tahu angkat tangannya ya. Saya, Bu. Ya, Dina ada berapa? Ada 6, Bu. Ya, benar sekali. Rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Dan yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada takdir, qada dan qadar. Rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kita percaya bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan segalanya. Nah, cara kita beriman kepada Allah itu dapat dilakukan dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Kemudian, kita harus mengimani nama dan sifat Allah. Apa nama-nama Allah itu, anak-anak? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, nama-nama Allah itu bisa disebut dengan Asmaul Husna. Kemudian, cara kita beriman kepada Allah itu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian, rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Nah, malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, siapa yang tahu jumlah malaikat Allah itu ada berapa? 10, Bu. Ya, hari ini benar ada 10 ya. Malaikat Allah itu ada 10. Yang pertama, Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, Yang kedua, Malaikat Mikail itu bertugas membagikan rezeki. Malaikat Israfil itu bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Malaikat Munkar bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Malaikat Nangkir juga bertugas menanyai manusia di alam kubur. Kemudian Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Serta yang terakhir, Malaikat Malik itu bertugas menjaga neraka. Nah, anak-anak ibu harus hafal ya ke-10 malaikat itu tadi. Kemudian rukun iman yang ketiga itu ada iman kepada kitab. Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat di dunia. Nah, kitab Allah itu ada berapa? Ada yang tahu? Kitab Ada, Allah. Bu. Ada Ya, tahu, Bu. Dini, ada berapa? Kalau nggak salah 4, Bu. Nah, benar. Kitab Allah itu ada 4. Pertama, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan
Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cara kita beriman kepada kitab Allah yaitu dengan mempercayai adanya keempat kitab Allah tadi. Kemudian, memahami dan mengamalkan isi kandungan kitab kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul itu berarti kita harus meyakini dan percaya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul itu membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam, dan yang Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jumlah Nabi kita itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Okta, ada berapa Nabi kita? 25, Bu. Iya, benar. Nabi kita itu ada 25. Kemudian, rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu apa sih? Ada yang tahu? Kiamat. Hari akhir, Bu. Ya, benar. Mengapa dikatakan hari akhir? Dunia hancur, Bu. Ya, benar sekali Rini tadi. Hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta ini. Pada hari akhir ini, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini akan meninggal. Dan terjadi bencana di mana-mana. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika kita memiliki amal baik yang sangat banyak, maka kita akan masuk ke dalam surga. Namun, jika amal buruk kita yang banyak, maka kita akan masuk neraka. Jadi, jangan sampai kita masuk neraka ya. Dan rukun iman yang terakhir itu adalah iman kepada takdir, qada dan qadar. Iman kepada takdir, qada dan qadar berarti kita harus yakin bahwa semua yang terjadi di bumi ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada takdir itu berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Qada itu adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dia dilahirkan di dunia sampai dengan dia meninggal. Kemudian qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Hikmah kita meyakini rukun iman ini yang pertama itu adalah menambah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan mendapatkan pahala dan juga ridho Allah. Kelima, itu dapat menambah rasa syukur kita serta mendapatkan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini ya, mengenai rukun iman. Nah, setelah kita belajar rukun iman ini, untuk tugas anak-anak ibu di rumah itu adalah menghafalkan keenam rukun iman ini dan juga hafalkan 10 nama malaikat tadi beserta dengan tugasnya. Itu akan ibu tanyakan untuk minggu depan ya anak-anak. Nah, baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.